يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من المعلوم به سواك عين تخلق للحادث العالمي يا رب المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفارقين من أهل ومن أعجم يا رب المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا قلوب العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد علي الصابوني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن أنفق ومن وافق بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله سبحانه وتعالى يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لكم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, para sepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita untuk mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Syarhut Tafsir. Kita masih membaca atau membahas pada ayat yang ke-282, yaitu pada halaman 178. Ya, halaman 178 masih ayat yang ke-282 karena ayatnya panjang. Ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca ayat potongan ayat yang berikutnya, yaitu ya falyaktub ya wal yumlil ladzi alaihil haqq. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haqq. Di sini setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada orang-orang yang beriman, manakala kita melakukan transaksi baik itu jual beli ataupun pinjam meminjam, ya, yang mana Allah memerintahkan kita untuk diapain? Dicatat ataupun ditulis, ya, gitu. Nah, tujuannya kemarin sudah dijelaskan. Tujuannya adalah untuk apa? Ya, untuk memperkuat ya perjanjian antara siapa? Orang yang meminjam dengan orang yang memberi pinjaman dengan batas waktu yang telah diapain? Ditentukan. Ya, itu. Nah, selanjutnya ya, perintah itu pun Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ya, dan juga sebagai pertegas untuk ya ayat yang ataupun di awal ayat tadi. Apa kata Allah? Falyaktub, ya, maka hendaklah, ya, yaktub di sini maksudnya orang yang berhutang, ya, untuk menulis ataupun mencatat, ya, itu. Wal yumlil ladzi alaihil haqq, ya, dan si orang yang berhutang itu, ya, apa kemarin itu mendiktekan, ya, surat ataupun perjanjian yang apa? Yang akan ditulis, tuh, ya. Jadi yang akan mendiktekan di sini adalah dari pihak yang mana? Pihak orang yang meminjam,
Ya, maka itu dikatakan aywal yumlil alal katib. Ya, itu. Maka si yang berhutang itu ya mendiktekan ya alal katib kepada notulen. Ya, artinya notulen di sini adalah juru tulis ya untuk mencatat apa-apa yang diucapkan untuk buat apa? Perjanjian antara dia yang meminjam dengan orang yang memberikan pinjaman tuh ya. Wa yulqi alaihi al-madin tuh. Nah, jadi ya redaksinya atau tulisannya nanti berasal dari siapa? Dari orang yang berhutang. Ya, bukan dari orang yang memberikan hutang ya, karena yang bertanggung jawab siapa? Tentunya yang berhutang ya, karena dia yang minjem ya, maka dia yang harus apa? Menandatangani dan membuat surat perjanjian berdasarkan perjanjian yang sudah dia sepakati antar kedua belah pihak, baik si peminjam dan juga yang meminjam. Dan juga yang meminjamkan ya itu. Wallazi alaihil haq ya, karena dialah ya, siapa tuh dia ya, orang yang mana? Orang yang meminjam itu alaihil haq, dia orang yang berhak ya untuk apa? Menuliskan perjanjian tersebut. Kenapa? Li'annahu al-mukir al-majhud, karena si yang meminjam itu adalah dia yang nantinya akan diapain? Dipersaksikan dengan perjanjian yang dia buat. Ya, jadi bukan orang lain. Ya, karena redaksinya dari siapa? Dari orang yang meminjam. Ya, nggak bisa kita ini minjem duit. Surat perjanjiannya suruh orang yang buat ya. Nah, nanti kalau andai kata orang lain yang buat, itu redaksinya bisa beda ya, karena kan perjanjiannya awalnya itu dari pihak siapa? Peminjam dan yang memberikan pinjaman itu sudah sepakat ya. Itu terkecuali nanti ada sebab min asbab ya, ada satu sebab di antara sebab-sebab yang menyebabkan dia nggak mampu ya untuk membuat surat perjanjian atau ya mendiktekan ya redaksi kata yang akan ditulis, itu nanti lain lagi ya. Ini nanti akan dijelaskan dalam Al-Quran seperti apa ketika orangnya itu nggak mampu ya, nanti akan dijelaskan ya. Wal yattaqillaha rabbah ya tuh. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wal yattaqillaha rabbah, dan takutlah kalian terhadap ya Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita ya bermain-main dengan yang namanya surat perjanjian. Ya, ya memang kadang di zaman sekarang banyak orang ya yang membuat surat perjanjian hanya sekedar untuk ngenakin orang yang memberikan pinjaman aja. Ya, padahal dalam hati niatnya dia itu nggak mau ngapain, nggak mau mengembalikan pinjaman yang dia pinjam atau nggak mau membayar barang yang udah dia beli. Banyak tuh sekarang. Ya, nah ini kalau hal seperti ini bisa terjadi, namanya ada satu kasus. Ya, kasus itu biasa, orang itu memang kadang kala ya. Ada aja yang namanya syaitan kan nggak mandang bulu, siapa juga pasti bakal diapain, digodain sama syaitan tuh ya. Makanya di sini Allah berpesan walyattaqillaha rabbah ya itu. Takutlah kepada Allah yaitu Tuhanmu ya Tuhan. Wala yabkhas minhu syai'an ya, dan juga kata Allah janganlah apa? Yabkhas ya, dia mengurangi ya tuh minggu ya darinya, dari hutang yang dia pinjam itu syai'an sedikit pun ya. Jadi nggak boleh ya kita minjam hutang 10 juta ya tuh ditulis perjanjiannya berapa? 9,5 juta ya, karena yang ngasih pinjamannya orangnya buta. Nah, bisa gak kayak gitu? Bisa aja ya. Bahkan ada juga yang terjadi, orang udah membantu nolongin dia ngasih pinjaman
ya tuh buat surat perjanjian, tahu-tahu ya tuh dengan berjalannya waktu di tengah-tengah dia ngomong, ya udah kurangin ngambil utangannya sama ente, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kalau memang di surat perjanjian itu sudah disepakati, ya sebesar berapa jumlah nominal yang kita pinjam, maka sejumlah nominal itu pula kita harus ngapain? Mengembalikan. Ya, jangan yang khosmin syai'an, tak boleh dikurangi sedikit pun dari hutang yang diapain, yang dia pinjam, kecuali kalau memang ada apa namanya tuh, ya keringanan dari pihak yang meminjamkan. Nah itu lain lagi urusannya. Tapi kalau sekonyong-konyong datang dari orang yang meminjam dengan dia mengurangi pinjaman, ya tak boleh. Ya, apalagi sampai keluar kata-kata, udah sampai kurangin timbang 500.000 doang, masih bagus lo gue bayar. Nah, kok masih bagus lo gue bayar? Ya, namanya orang utang itu harus diapain? Dikembaliin. Masih penting lo gue bayar daripada gue gak bayar, coba lo rugi banyak kan. Nah itu sekarang kata-kata itu tuh nggak mikir, ya orang sudah banyak memberikan bantuan, ya sehingga dia minta keringanan, tapi cara yang dia gunakan untuk meminta keringanan itu dengan kata-kata yang nggak pantas, ya dengan kata-kata yang nggak layak, ya sudah pinjam segitu doang, ya kayak ditagih lagi tuh, masih lu bayar 50%, udah bagus, lu tahu gak kata lu? Nah, kayak tahu gak, jangan ya, itu nggak boleh. Allah mengatakan la yabkhas minhu syai'an, jangan minta dikurangi sedikit pun dari apa? Dari hutang yang kita yang kita pinjam, kecuali tadi adanya ya apa namanya keringanan itu dari pihak yang mana yang memberikan pinjaman itu lain lagi, ya betul. Ai waliyakhshallaha rabbal alamin, ya maksudnya takutlah kepada Allah Tuhan semesta alam, ya wala yanqus minal haqqi syai'an, ya janganlah mengurangi ya terhadap sesuatu ya yang menjadi haknya itu sedikit pun, ya artinya hak si yang memberikan pinjaman untuk mendapatkan apa? Ya, pengembalian uang sejumlah dari yang dia berikan pinjaman. Ya, nah kalau dia sudah memberikan pinjaman 10 juta, kembaliin 10 juta. Ya, jangan minta embel-embel lain-lain di belakang hari setelah berjalannya waktu, surat perjanjian sudah dibuat, ada alasannya tuh. Ya, itu tak dikurangi lah, minta ini lah, nah gue bayar nih 9 juta aja dah. Ya, sebagus lu bayar gue kasih dah daripada kagak sama sekali. Nah, itu nggak boleh juga itu. Ya, itu hukumnya apa? Haram. Ya, itu berarti kita memakan hak orang lain. Ya, nah memakan hak orang lain yang bukan hak kita berarti hukumnya apa? Dosa, sama dengan hukum riba. Ya, itu haram. Baik. Nah, kemudian di sini dijelaskan, ya, tuh bagaimana ketika orang yang berhutang ini dalam kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dhaifan, ya. Maka sesungguhnya apabila orang yang berhutang tadi, ya, yang dia akan membuat surat perjanjian tuh, ya, safihan, tapi dalam keadaan sapi. Apanya sapi? Bodoh, ya, nggak tahu apa-apaan tuh, ya. Audaiman, atau dia dalam keadaan lemah. Ya, lemah di sini bisa jadi karena dia sakit, bisa jadi karena dia sudah tua renta, ya. Itu kan alasan-alasan seperti itu banyak tuh. Ya, tuh. Nah, orang-orang seperti ini kan dia nggak ada kemampuan, ya. Nggak bisa, nah orang apalagi orang dulu, ya kan, nggak bisa dia buat redaksi surat perjanjian gimana, gue bingung katanya, ya, udah lo aja buat ya. Tapi di sini nggak boleh orang sembarangan, ya, ada orang-orang tertentu yang memang direkomendasikan untuk apa? Membuat surat perjanjian itu, ya. Tahu siapa nanti? Kita lihat orang-orangnya itu.
Ai in kana al-madin naqisal aql. Ya, tuh. Maksudnya apabila orang yang berhutang itu naqisul aql, ya, akalnya kurang. Ya, artinya enggak cerdas lah orang itu ya. Ada kekurangan, yaitu mubazziran. Ya, terlalu apa itu? Mubazir, suka menghambur-hamburkan uang. Ya, itu kan istilah sabih itu banyak Pak artinya itu Pak. Ya, ada seorang istri bisa dikatakan sabihah. Sabihah itu artinya seorang istri yang enggak mampu mengelola uang atau duit yang dikasih oleh suami, itu namanya sabih. Ya, dibelanjakan tuh duit yang harusnya untuk kebutuhan rumah tangga diberikan buat apa tuh? Ya, buat barang-barang yang dipesan melalui COD. Ya, itu. Ya, nah ini enggak boleh, itu namanya sabih juga. Ya, betul. Au kana sobiyan, ya, atau disebabkan karena orang yang hutang itu masih dalam keadaan anak kecil. Ya, bisa gak anak kecil hutang? Bisa aja. Ya, bisa aja hutang. Ya, betul. Au syaikhon, ya, atau orang itu sudah tua renta. Ya, silakan udah aki-aki. Ya, atau nenek-nenek. Ya, betul. Ya. Haraman. Tuh sama tua renta itu dengan apa-apa. Aula yastati ayyumillahu falyumlil waliyuhu bil addi. Ya tuh. Yaitu dia tidak apa? Tidak mampu untuk mendiktekan surat perjanjian yang akan dia buat untuk ditulis oleh seorang notulen. Falyumlil waliyuhu bil addi. Ya, maka ya harus ada apa? Seorang wali, ya, tuh yang adil, yang nantinya untuk apa? Mendiktekan surat perjanjian yang akan dia buat. Ya, ini kan jangan sembarangan. Kadang ada orang buat surat perjanjian banyak, hampir berlembar-lembar, banyak kan itu pemborosan kata. Ya, nah surat perjanjian itu singkat tapi apa ya? Tegas, ya, mengena itu. Itu. Jadi dia boleh menggantikannya sebagai orang-orang yang tadi itu yang meminjam kalau memang ada uzur ataupun alasan-alasan yang disebutkan tadi. Baik itu dia sapi, ya, ada kekurangan di akalnya, atau dia orang tua ataupun anak kecil, itu boleh diwakilkan kepada walinya. Ya, itu. Ai la yastati al-imla, ya, itu binafsihi, ya, yaitu maksudnya dia tidak mampu, ya, untuk mengimlakan tulisan atau mendiktekan tulisannya itu binafsihi, ya, dengan dia sendiri, ya. Kayak bau-bau sangit. Ya, aku bakal. Sabunan kali. Di luar. Ya. Ya, li'ayyin, ya, li'ayyin itu, ya, artinya dia tidak bisa apa? Ya, ayyin itu artinya apa ya? Istilahnya dia nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata, ya. Jadi dia berarti apa ya? Nggak bisa mengeluarkan apa ya? Takbirnya itu untuk menulis apa sih yang harus gue bilang ke juru tulis ini. Berkata gitu, ya, itu namanya ayyin. Ya, itu. Au khirsin, atau karena dia apa? Khirs. Apa itu khirs? Ya, khirs itu bisa dikatakan dia itu apa? Al-khirs. Ya. Dia enggak mampu untuk bicara. Ya, istilahnya bahasa kita itu apa, orang yang enggak mampu bicara, apa namanya? Gagu ya. Gagu. Ya, mana orang ngerti au gitu. Apa yang ngerti itu kita. Ya, itu orang gagu suruh ngapain? Nyebutin kata-kata yang akan ditulis, ya. Enggak ngerti pasti itu, ya. Tuh. Au ujamah, ya. Au ujamah, tuh, atau dia memang apa? Ya, lemah, tuh.
maka falyumlil qayyamahu aw wakiluhu bil adli. Tuh, maka yang menggantikan orang-orang yang akan mendiktekan surat perjanjian tadi itu adalah siapa? Walinya atau wakilnya, ya, min ghairi, yang adil, min ghairi naqsin aw ziyadatin, ya, enggak boleh dikurangi dan enggak boleh diapain? Ditambahin, ya. Jangan mentang-mentang dia itu orang yang berhutang, orang lemah, itu orang yang pintar, dibuat perjanjian dilebihin, ya. Itu kenapa? Karena nanti lebihnya buat siapa? Buat dia. Setiap bulan lumayan dapat gopek, kan begitu, ya, kali 12, ya, gopek kali 12 berapa ya? 6 juta, ya kan? Nah, itu jangan sayang-sayang, tapi sayang-sayang dosanya gede banget, ya. Karena dosanya gede banget, berarti kita harus apa? Takwa kepada Allah, biar hal-hal itu memang enggak tergoda, ya. Memang yang namanya duit, bapak-bapak sekalian, siapa aja itu pasti bakal tergoda, ya. Jangankan orang yang susah, orang yang udah duitnya banyak, kalau namanya masih urusan duit masih bakal tergoda. Buktinya mana? Tuh pejabat-pejabat emang dia orang susah, ya, kan duitnya banyak tuh, gajinya 30 juta sehari, ya, sehari 30 juta, bayangin aja, ya, kali 30 berapa? 90 juta, ya, itu baru gaji yang pokoknya jelasnya, tapi masih korupsi kan? Masih banget, ya. Kenapa? Karena yang namanya orang itu kan Nabi udah bilang, yang orang gak bakal ada kepuasan itu ada dua, satu ame harta, yang kedua ame ilmu, ya. Orang tuh semakin kaya bukan semakin qanaah, justru semakin tamak, ya, semakin serakah, ya. Itu nah, orang semakin alim, Pak, semakin pintar, dia semakin semakin semangat belajar, ya. Bukan jangan mentang-mentang dia udah jadi orang alim, udah pintar, merasa pintar, nggak mau belajar ke sana sini. Nah, ini jangan, ya. Nah, kita ada di urutan yang mana nih, ya? Nggak puas sama ilmu apa nggak puas sama harta, ya. Tinggal kita yang tahu dah tuh. Saya nggak tahu hati bapak-bapak tuh, ya. Tuh. Jadi dua hal ini manusia tidak akan pernah merasa puas dengan ilmu dan juga puas dengan harta, ya. Dan memang yang namanya dunia ini bukan tempat kita untuk memuaskan, ya. Nggak ada dunia ini bisa bikin kita puas, nggak ada, ya. Itu yang akan bikin kita puas di mana nanti? Di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ya, jangan kita main-main dengan yang namanya hak orang lain, ya. Entah itu dalam bentuk duit ke, entah itu dalam bentuk tanah ke, entah itu dalam bentuk barang yang lain ke. Hati-hati, fayus'alu bihi yaumal qiyamah. Itu semua bakal diapain? Dipertanyakan oleh Allah di hadapan jutaan orang, Pak. Ya, nanti semua orang bakal tahu, oh itu Bukhari ternyata, ya, selama ini begitu, ya. Orang nyaksiin semua, Pak, ya. Kita di sidang sama Allah bukan dimasukkan ke dalam ruangan, enggak, ya. Satu persatu orang lain lihat enggak? Melihat, ya. Betapa malunya kita saat itu ketika kita ada suatu, ya, perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang kita tutup-tutupin dengan apa? Dengan kebaikan, padahal itu bukanlah suatu kebaikan tapi sebaliknya, ya. Gitu. Baik. Selanjutnya, ya, Allah perintahkan wastashhidu syahidaini min rijalikum, ya. Wastashhidu, dan persaksikanlah, ya, syahidaini min rijalikum, dengan menghadirkan dua orang laki-laki, ya, tuh, untuk dijadikan apa? Saksi dari kalian, ya. Jadi saksi dalam pembuatan perjanjian itu, ya, berapa orang? Dua orang laki-laki itu disuruh kita ngapain? Menghadirkan saksi. Ai utlubu
ma'al kitabah an yashhada lakum syahidani minal muslimin. Ya, tuh di tengah saat pembuatan surat perjanjian, ya, utlubu mintalah, ya, tuh an yashhada lakum syahidani, untuk dipersaksikan dengan 2 orang saksi. Itu dari mana? Minal muslimin, dari golongan orang-orang yang muslim, Pak. Jadi jangan kita memberi saksikan, menyuruh saksi bukan orang Islam, nggak boleh. Ya, kita suruh saksi bos kita Cina, ya, karena orang kaya, jangan. Ya, meskipun duitnya banyak juga tuh Cina tuh sipit, ya, buat saksi kita nggak boleh, karena ini urusan antara muslim dengan muslim, tuh, ya, tuh nggak boleh orang selain muslim, ya. Ziyadatun fit tawassuqah, ya, tuh. Nah, tujuannya apa? Untuk memperkuat perjanjian yang dibuat tuh. Ya, saksi itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memperkuat perjanjian yang dibuat, ya. Fa illam yakuna rajulaini, ya, maka apabila tidak didapati, ya, 2 orang saksi dari laki-laki, ya, farajulun wa imra'atani, boleh, ya, kalau ada 1 laki-laki tapi dengan 2 orang perempuan, ya. Jadi bandingannya itu 1 laki-laki 2 orang perempuan, atau 2 orang perempuan sama dengan 1 laki-laki. Nah, kalau enggak ada laki perempuan semua, berarti berapa orang tuh? 4 orang perempuan, ya. Ada yang nanya, Ustaz, bencong boleh nggak jadi saksi? Banci boleh nggak bencong? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau ada yang bilang nanya ke saya, Ustaz, kalau bencong gimana jadi saksi? Nggak boleh. Sini kan jelas rajulan au imro'ah, laki atau perempuan. Kalau bencong kan lain, ya, tuh nggak boleh. Jadi harus yang berjenis kelamin laki ataupun perempuan. Karena kalau bencong jenis kelaminnya berapa ya? 2 kadang, ya. Kalau memang yang asal dari sejak kelahirannya itu kan dioperasi, dicari, ya, ini orang condongnya ini sifat kelakian atau keperempuanannya. Kalau kelakian berarti yang atau yang perempuan yang dioperasi itu tuh, ya. Tapi kalau sifat keperempuan yang lebih banyak berarti yang si mamatnya yang dihabisin, ya, diikat gitu, ya, gitu. Nah, kalau bencong yang sekarang buat-buatan apalagi itu dilaknat sama Allah, ya. La'anallahu ar-rajul mutasyabbihun an-nisa, ya, Allah melaknat laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki. Oh, nggak boleh, ya. Jadi kalau ada yang nanya bencong boleh nggak boleh, ya. Kenapa nggak boleh? Dia aja udah ngapain? Melanggar, ya, hukum Allah, ya, gitu. Baik. Ay fa in lam yakun asyahidani rajulain, ya, maka apabila tidak didapati 2 orang saksi dari jenis kelamin laki-laki, falyashhad rajulun wa imra'atani, ya, maka jadikanlah saksinya itu 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang seperti apa disuruh? Mimman yusiku bidinihim wa adalatihim, itu, ya. Orangnya juga nggak boleh sembarangan, ya. Orang-orang yang memang jujur, orang yang adil, dan juga orang yang apa, ya, yang tahu tentang hukum menjadi seorang saksi. Oke, saya bilang kemarin, kalau kita nikahin anak, cucu, ponakan untuk menjadi saksi nikah, jangan melihat pangkat seseorang. Jangan melihat kedudukan tingginya seseorang, kekayaannya seseorang, statusnya seseorang. Jangan lihat nih orang ngerti atau kagak untuk dijadikan seorang saksi. Artinya dia tahu gak fikih tentang saksi, ya. Kalau dia nggak paham, ya jangan, karena dia bukan duduk doang, bukan tanda tangan doang. Persaksiannya itu
dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan-jangan nanti seperti yang saya katakan dalam pertemuan yang lalu, padahal akad nikahnya enggak sah dibilang sah. Ini jadi zina dong. Ya, tanggung jawab tuh saksi. Ya, tuh. Kalau orangnya banyak, tidak apa-apa ya, tidak betul. Nah, ini kalau nikah tentunya di KUA langsung. Kan enggak mungkin dihadiri orang banyak gitu. Ya, hanya sekelompok orang aja tuh, berapa orang ya, manggil dah orang hebat, orang top gitu ini saksi ya, apalagi orang Cina. Nah, jangan, bahaya, ini enggak boleh ya gitu. Baik, sedikit lagi. Antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Ya, kata Allah, itu tujuannya apa? Apabila salah seorang di antara kedua tadi ya lupa atau dia lalai atau bisa dia itu ya namanya ya apa istilahnya itu khilaf ya itu. Nah, salah seorang di antara itu bisa ngapain? Ngingetin yang lainnya. Ini Pak ya. Jadi fungsi perempuan disuruh dua itu ya, karena saat perempuan kan biasanya memiliki kelemahan. Ya, tuh biar gimana juga perempuan itu ada kelemahannya dibanding laki-laki ya gitu. Aitan sa'ihadal mar'ataini asyahadah fatuzakkiruha al-ukhra. Tuh, itu maksudnya apabila salah seorang perempuan dari yang dua tadi dia itu lupa ya saat dia menjadi saksi, maka apa? Perempuan yang satu itu bisa ngapain? Bisa ngingetin, ya, bisa ngasih tahu, ya, tentang apa? Tentang tugas dia sekarang ini ente jadi saksi, bukannya ente yang dinikahin, ya. Tadi bilang ada mau nikahin lagi, ente jande gitu kali ya, yang menjadi saksi, bukan dia udah kira mau nikahin lagi, jangan. Ingetin kalau empok di sini hanya sekedar jadi apa ya? Saksi uang, bukan empok yang mau dinikahin. Dia udah kiranya dan kalau gitu ya. Tidak jadi, ada aja itu ya, namanya perempuan itu ya. Tuh. Baik. Wa hadza illatun liwujubil isnain. Nah, inilah yang menjadi illah. Apa itu illah? Yang menjadi sebab wajibnya seorang perempuan itu minimal apa tuh 1:2 daripada laki-laki. Kenapa? Linaqsid fihin, karenanya ya seorang wanita atau perempuan itu ada kekurangan dibanding laki-laki ya. Orang perempuan biasanya kan kadang dia itu ya maaf ya, kadang kekuatan daya berpikir juga nggak sehebat laki-laki ya. Artinya secara normal ya, bandinginnya laki yang hebat dengan perempuan yang hebat, yang dibandingin perempuan yang hebat sama laki yang belum, enggak, kita perempuan itu menang ya. Dibandingkan dengan sama-sama hebat, pasti perempuan itu apa? Ada kekurangan dan kelemahan ya. Wala ya'basyuhada'u idza ma wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang ya. Jadi memang ayatnya ini panjang, jadi nggak bisa kita selesaikan dalam beberapa pertemuan. Insyaallah nanti pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang kita akan selesaikan ayat yang ke-282 dan kita lanjut ke 283 ya. Inilah sedikit yang bisa saya berikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan.